Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang disayangi Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa lebih dulu kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus menolong kita waktu kita mendengar firman-Nya, kita boleh mengerti, memahami, dan kita juga ditolong oleh-Nya untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mengucapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi di kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan berikan kami semua hikmat pengertian oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami ditolong oleh-Mu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saya juga senantiasa berdoa buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang sehat dan kuat, dan juga kita semua senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih yang kuat. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, mari bersama-sama melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 23. Injil Lukas pasal 8 ayat 23. Saya akan baca buat kita semua dari Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Berada dalam bahaya. Bapak Ibu yang mencintai Tuhan, ini kisah yang ditulis oleh muridnya yang bernama Lukas pada waktu itu, sehingga terbitlah buku Injil Lukas ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Lukas mencatat pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan juga pada saat itu mereka sedang berada dalam sebuah pelayaran menuju ke suatu tempat. Pada waktu mereka berlayar, mereka mendapati angin tofan, badai tofan yang sedang mengamuk menerjang perahu mereka, sehingga air yang cukup banyak masuk dalam perahu mereka, sehingga hampir menenggelamkan perahu mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat itu murid-murid memanggil Yesus sebagai guru, sebagai pemimpin yang ada di perahu mereka, membangunkan Tuhan Yesus dan tidurnya, dan akhirnya Tuhan Yesus melakukan mujizat, melakukan pertolongan bagi murid-muridnya, dan akhirnya singkat cerita murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus boleh sampai di tujuannya dengan baik dan selamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah berada dalam bahaya. Berada dalam bahaya, berada dalam bahaya. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, sebagaimana tadi di dalam ayat tersebut ada kata berlayar. Ya, ada kata berlayar. Saya mengumpamakan kehidupan kita atau perahu kehidupan kita ini sedang berlayar di samudra kehidupan di muka bumi ini. Sepanjang waktu kita hidup, ini adalah samudra kehidupan. Kita sedang berlayar di dalamnya. Perahu kehidupan kita sedang berlayar menuju tujuan yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu rumah Bapa, surga yang mulia. Karena setiap orang percaya akan pergi ke sana. Janji Tuhan buat kita semua orang percaya akan sampai di rumah Bapa, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, ketika kita dalam pelayaran, ya, mengarungi samudra kehidupan yang sangat luas ini, di dalamnya mungkin ada tantangan, ada bahaya, ya, ada cobaan, ada terpaan badai, dan kita mengkategorikan hal tersebut sebagai suatu keadaan bahaya atau sedang berada dalam bahaya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini kita semua sedang mengalami badai tofan kehidupan, di mana masa pandemi COVID-19 ini, ya, itu merupakan hal yang berbahaya, bahkan mungkin sangat berbahaya bagi sebagian orang, karena dapat bawa kematian. Apabila COVID-19 menyerang tubuh seseorang, dapat mengakibatkan kematian, dan sudah banyak yang meninggal atau mati karena COVID-19. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini merupakan situasi dan keadaan berada dalam bahaya, berada dalam bahaya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana caranya kita mengatasi bahaya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menghadapi badai tofan yang mengamuk dalam kehidupan kita? Nah, sebagaimana murid-murid pada waktu itu memanggil Yesus, ya, yang adalah pemimpin dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadikan Tuhan Yesus juga menjadi nakoda dalam perahu kehidupan kita. Karena tadi saya mengibaratkan diri kita ini atau kehidupan kita ini seperti perahu kehidupan yang sedang berjalan, sedang berlayar. Penting untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kita, karena ada 3 alasannya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah pribadi yang berpengalaman. Pribadi berpengalaman dalam membawa kita ke surga, dalam membawa kita sampai di tujuan akhir atau pelabuhan terakhir daripada kehidupan kita, yaitu rumah Bapa, surga yang mulia.
Tuhan Yesus punya pengalaman, karena dia sudah pernah pergi ke sorga. Dia sudah tahu jalan ke sorga. Mari kita lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal ke-14, ayatnya yang kedua C dan ayat 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu cintai Tuhan, Tuhan Yesus sudah pergi ke sorga. Dia sudah punya pengalaman sampai di sorga, dan dia tahu jalan menuju sorga. Pasca kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus, dia naik dan terangkat ke sorga. Dia pergi ke rumah Bapanya. Dia menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus adalah pribadi yang punya pengalaman, yang sudah berpengalaman dalam membawa kita ke sorga. Karena dia sudah pernah pergi ke sorga, dan dia sudah tahu jalan ke sorga. Bahkan dia katakan kepada Thomas dalam Yohanes 14 ayat 6, muridnya, dia berkata bahwa akulah jalanan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Itu Tuhan Yesus katakan kepada Thomas. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kita? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang punya pengalaman menuju sorga atau membawa orang ke sorga. Ini alasan yang pertama. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari apabila kita ingin selamat sampai tujuan, yaitu rumah Bapa yang kekal, surga yang mulia, jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kita, supaya dia dapat menghentar kita sampai ke tempat tujuan yang sebenarnya, yaitu rumah Bapa, surga yang mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kita? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, pribadi yang mau menolong kita, pribadi yang mau membantu kita, pribadi yang mau memberkati kita. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-13 dan 14. Yohanes 14, ayat 13 dan 14. Saya akan baca buat kita semua dari Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus mau melakukan apa saja yang kita minta di dalam namanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Dia mau menolong kita, dia mau memberkati kita, dia mau membantu kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa tugas seorang nakoda, tanggung jawab seorang nakoda adalah dia harus memberikan bantuan atau pertolongan kepada setiap penumpang yang meminta bantuannya, yang meminta pertolongannya. Maka seorang nakoda mungkin dibantu dengan para officernya atau dibantu dengan para awak kapalnya untuk bisa memberikan bantuan kepada penumpang yang memerlukan bantuannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik, pribadi yang mau menolong, pribadi yang mau memberkati kita. Apa saja yang kita minta dalam namanya, apa saja yang kita ingin Tuhan lakukan bagi kita, maka dia mau menolong kita, dia mau melakukannya bagi kita, dia mau memberkati kita. Ini mengapa Tuhan Yesus harus kita jadikan nakoda dalam perahu kehidupan kita. Karena di dalam mengarungi samudra kehidupan yang sangat luas, kita perlu bantuan Tuhan Yesus, kita perlu berkat dari Tuhan, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kita, karena dia mau menolong kita, dia memberkati kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini alasan yang kedua. Yang ketiga, alasannya mengapa Tuhan Yesus harus kita jadikan nakoda dalam perahu kehidupan kita. Karena dia mampu mengatasi badai. Tuhan Yesus mampu meneduhkan badai. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perahu kehidupan kita yang sedang berlayar menuju surga yang mulia, menuju rumah Bapa. Karena itu pelabuhan terakhir dari kehidupan kita. Yang dijanjikan Tuhan adalah rumah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perjalanannya, dalam pelayarannya, mungkin kau dan saya menghadapi badai tofan. Mungkin kau dan saya menghadapi tantangan yang luar biasa dalam pelayaran di samudra kehidupan yang sangat luas ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu seorang yang mampu, seorang yang berkuasa, yang meneduhkan badai, yang menenangkan badai dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat sama-sama di dalam Lukas 8 tadi. Lukas pasal 8, ayat 24 dan 25. Saya akan baca buat kita semua. Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-24 dan 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan danau itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat di sini Tuhan Yesus yang penuh kuasa,
Dia mampu meneduhkan badai. Saat murid-murid sedang berlayar bersama dengannya, dan badai tofan mengamuk, Tuhan Yesus katakan, diam dan tenanglah. Maka badai tofan diam dan juga gelombang air tersebut menjadi tenang. Bapak Ibu kasih Tuhan, siapa yang bisa melakukan hal ini kecuali daripada Tuhan semesta alam yang berkuasa atas alam semesta? Hanya pribadi tersebut yang mampu meneduhkan badai tofan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari jadikan Tuhan sebagai nakoda dalam kehidupan kita, dalam perahu kehidupan kita. Jadikan dia nakoda, karena dia mampu mengatasi badai. Dia mampu menolong kita. Dia mampu dengan kuasa yang ajaib melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin dengannya. Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa bagi kita, bersama dengannya menjadi bisa. Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak ada bagi kita, semuanya menjadi ada oleh karenanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kita, karena dia mampu mengatasi badai. Dan saya mau katakan, tidak ada seorang pun, tidak ada pribadi manapun, siapapun itu yang bisa meneduhkan badai dalam dunia ini selain daripada dia Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, selain daripada dia Tuhan pencipta alam semesta ini. Hanya pribadi tersebut. Bapak kasih Tuhan, jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kita, karena dia sanggup menolong kita. Dia sanggup mengatasi badai yang mengamuk menerjang perahu kehidupan kita, sehingga akhirnya perahu kehidupan kita bisa sampai di tujuannya dengan baik dan selamat, oleh sebab Tuhan Yesus yang memimpin perahu kehidupan kita. Nah, dalam pelayaran di samudra lautan kehidupan yang sangat luas ini, kita perlu jadikan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam kehidupan kita. Dia sudah pernah pergi ke surga, dia mampu menolong kita, bahwa kita sampai di surga dengan selamat. Dan juga dia pribadi yang baik, yang mau menolong kita, mau memberkati kita. Dan juga dia pribadi yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia mampu mengatasi badai. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Boleh menguatkan kami, meneguhkan kami dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak badai menerpa sehingga kami berada dalam bahaya, tetapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang sudah kami jadikan nakoda dalam perahu kehidupan kami. Tuhan yang berpengalaman dalam membawa kami ke surga. Tuhan yang sudah pernah pergi ke surga dan tahu jalan ke surga, bahkan Engkau jalan itu sendiri. Dan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam kehidupan kami, karena Tuhan mau menolong kami, mau memberkati kami, sehingga di dalamnya kami ditolong selalu oleh Tuhan. Dan juga kami mau jadikan Tuhan sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kami, karena Tuhan Yesus mampu mengatasi badai tofan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar. Tolong kami semua untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.